Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini ya guys. Oke, lanjut saja dengan pokok pembicaraannya. Saya akan sedikit cerita tentang alasan saya mau menjadi TKI ke Taiwan. TKI Taiwan gitu guys. Oh ya, saya ini pakai kaos setiap Agustus itu ada lomba-lomba. Jadi suami saya itu selalu diadakan, pabriknya itu selalu diadakan lomba. Jadi setiap tahun itu membuat kaos pabrik itu guys. Lanjut cerita saja guys, kenapa saya mau menjadi TKI atau TKW. Banyak yang tanya sih. Lanjut cerita ya guys. Saya itu tipe orang yang pendiam gitu. Nggak tahu kenapa saya bisa tergiur oleh omongan suami saya. Karena suami saya itu punya cita-cita itu pergi ke luar negeri berdua guys, suami istri gitu. Singkat cerita itu akhirnya kesampaian juga. Kita berdua jadi TKI di Taiwan. Ceritanya itu suami saya dulu ya guys, 1 tahun baru saya menyusulnya. Dan sampai sekarang dia masih belum pulang. Dari tahun 2015 sampai sekarang dia belum pernah pulang guys. Tapi kalau saya sudah pulang 2019 yang lalu. Karena saya itu ditantang ya guys, ditantang alias mental saya itu gimana ya, namanya kita itu pendiam, nggak pernah keluar, nggak pernah kerja, nggak punya pengalaman apapun, tapi ada suatu perkataan yang membuat aku bisa gitu. Tapi nggak perlu dijelaskan ya guys, apa perkataan yang membuat saya bisa oke, saya mau gitu, mau jadi TKW gitu. Saya pikir-pikir itu gini guys, yang ABG alias adik-adik di bawah saya, adik-adik umurnya yang masih belasan, belum pernah menikah saja dia berani keluar negeri. Kenapa saya tidak berani gitu? Itulah tantangan yang membuat saya jadi terpacu untuk oke, saya nyusul ke sana gitu. Ya seperti itulah tantangan yang membuat saya benar-benar mantap gitu ke luar negeri. Karena kalau pikiran kita yang nggak matang guys, kita nggak akan berani ke sana. Ibaratnya meninggalin anak, ninggalin keluarga itu nggak gampang guys. Apalagi untuk saya yang belum pernah mempunyai pengalaman kerja. Jadi harus siap mental. Kira-kira kehidupan di sana seperti apa? Terus menghadapi majikan seperti apa? Ya, itu saya pikir-pikir lama juga ya guys untuk membuat mantapnya hati saya itu. Orang menjadi TKI atau TKW ke luar negeri itu pasti
pasti harus ada nekat guys, nekat, niatnya nomor satu itu pasti dia akan merubah perekonomian keluarganya. Kalau niatnya nggak seperti itu, biasanya dia nggak kerasan guys. Baratnya niatnya cuma ingin berpengalaman pergi ke luar negeri, pasti dia nggak kerasan di sana karena niatnya saja sudah seperti itu. Tapi kalau niatnya untuk menghidupi atau merubah perekonomiannya itu, apapun yang terjadi di tempat kerjanya itu dia masih kekeh alias betah, karena kita belum tentu mendapat majikan yang baik guys, seperti itu. Jadi majikan buruk atau majikan jahat atau majikan pelit itu dia bisa tahan karena niatnya satu, dia ingin mencari uang. Nomor satu itu. Dari bangkrut petani cabai ya guys, kita jadi punya hutang di mana-mana. Kalaupun hutang itu dibayar pakai jual rumah, itu masih belum cukup. Itulah perjalanan alasan utama kenapa kita berdua merantau di negeri Thailand. Semua pasti ada permasalahan sendiri guys. Kita para TKI punya alasan masing-masing. Kalau enggak dia itu menghidupi keluarganya, ada lagi yang karena perceraian jadi dia jadi janda harus menghidupi anaknya. Ada juga yang ya intinya gitu, kebanyakan banyak utang dan single parent. Alasan utamanya itu saya bangkrut guys, bangkrut dari pertanian. Dulu saya seorang petani lombok cabai guys, harga ambruk jatuh, saya rugi berjuta-juta. Jika dijual rumah itu masih kurang hutang saya gitu guys. Sehingga saya memantapkan sama suami kita berdua untuk merubah perekonomian kita. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain ya guys, kecuali itu satu-satunya yang bisa membuat kita bangkit lagi. Jadi kita itu pergi ke Taiwan ibaratnya dimulai dari nol kehidupan kita, dimulai dari kehidupan yang baru ya guys. Kita tidak punya apa-apa dan alhamdulillah inilah hasilnya. Itulah yang menjadi alasan mengapa saya nekat mau menjadi babu di negeri Thailand. Oke, demikian dulu penjelasan dari saya tentang alasan dasar kenapa saya menjadi TKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.